Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Demikianlah kami meminta kepadamu, ya Tuhan, Allah Roh Kudus, biarlah Engkau yang boleh menerangi hati dan pikiran kami. Ketika kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu, biar Tuhan berbicara kepada kami. Kami bersyukur karena Tuhan membawa kami kepada Minggu Prapaskah yang pertama. Tahun demi tahun kami mengiring Tuhan memasuki minggu-minggu Prapaskah. Kami rindu tahun ini iman kami lebih kuat, pengenalan kami lebih mendalam, kekhawatiran kami tinggalkan, kegentaran kami lepaskan. Tetapi kami bisa untuk terus mengiring Tuhan dengan lebih sepenuh hati. Oleh karena itu ketika kami berefleksikan dengan firman Tuhan, biarlah itu menjadi cermin bagi hati kami, pikiran kami terbuka di hadapan Tuhan. Dan berbicaralah kepada kami pribadi lepas pribadi. Kami berdoa dan meminta di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu Saudara. Baik untuk jemaat Tuhan yang hadir di gedung gereja pada siang hari ini dan juga jemaat Tuhan yang beribadah di rumah ataupun di tempat-tempat lain ya. Kita mengucap syukur kita kembali dapat beribadah kepada Tuhan dan kita memasuki Minggu Prapaskah yang pertama ya. Ini adalah minggu-minggu mempersiapkan hati kita ya untuk kita masuk sebetulnya ya kepada Paskah dengan lebih bermakna. Dan waktu saya melihat tema-temanya bagus sekali karena di dalam setiap minggu, baik minggu Prapaskah pertama, kedua dan seterusnya, kita akan belajar dari banyak tokoh ya. Tokoh-tokoh yang ada di seputar kehidupan Tuhan Yesus di dalam narasi-narasi penderitaan dan itu menjadi cerminan bagi kita juga. Oleh karena itu, kita mau sama-sama baca firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ke-18. Saya mengajak jemaat untuk boleh membaca bersama, melihat ya. Ini akan mendasari tema kita yaitu Yudas atau Yudas Iskariot, murid yang berkhianat. Yohanes pasal 18 kita akan membaca mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Yohanes pasal 18 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Saya akan bacakan untuk kita. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada satu taman dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, lengkap dengan lentera, suluh, dan senjata. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya, maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Katanya kepada mereka, "Akulah dia." Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, "Akulah dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka ia bertanya pula, "Siapakah yang kamu cari?" Kata mereka, "Yesus dari Nazaret." Jawab Yesus, "Telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi." Demikianlah hendaknya supaya genaplah firman yang dikatakannya, "Dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa." Lalu Simon Petrus yang membawa pedang, menghunus pedang itu, menetakannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, "Sarungkan pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku?" Saudara, sedemikian jauh kita membaca firman Tuhan.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau biasanya ada Paskah itu ada drama Paskah begitu ya. Jadi biasanya ada persiapan, ada paduan suara, ada drama yang disiapkan. Nah biasanya kalau di sekolah minggu begitu kan ya, orang tua itu senang sekali kalau anaknya itu kepilih begitu ya, kepilih jadi apa memerankannya, jadi Tuhan Yesus gitu kan ya. Wah dia berkorban gitu kan ya, berkorban atau jadi serdadu yang menangkap itu juga nggak apa-apa gitu ya. Dipakaikan baju serdadu Romawi, pakai topinya, badannya besar-besar ya, ototnya mungkin di sini dikasih gambar sedikit begitu kan, kalau anak sekolah minggu seneng ya kayak begitu. Atau murid-murid yang lain yang melarikan diri, itu juga masih oke. Bahkan kalau misalnya diberi peran Petrus, nantinya juga dia akan menyangkal begitu ya, itu juga masih oke. Tapi rasanya orang tua akan sangat keberatan kalau anaknya dikasih peran jadi Yudas. Ya minimal jangan anak saya dah gitu ya. Dia aja tuh begitu ya. Kenapa? Di rumah bandelnya minta ampun begitu ya. Ketahuan dah udah bibit Yudas katanya begitu. Jangan anak saya, dah nggak mau begitu. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, begitu juga kalau orang tua menamai anaknya. Ya, dikasih nama. Dikasih nama nabi, misalnya Mika, nah, kan bagus ya, nah, Nabi Mika yang memberikan nubuatan kelahiran Tuhan Yesus, ya, Bethlehem Efrata, atau Yesaya, atau Yeremia, atau diberi nama Rasul, misalnya Yohanes, Thomas, itu bagus. Tapi rasanya nggak ada orang tua yang memberi nama anaknya Yudas, ya. Tidak ada. Jadi memang sangat tidak disukai Yudas ini. Dan ini yang kita mau lihat kenapa ya. Dan ada apa dengan dia. Dan mengapa dia bisa sampai seperti itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kalau kita membaca dari Injil-Injil sinoptik. Ya, mulai dari Matius, Markus, dan Lukas. Kita melihat sebenarnya di sini catatan bahwa memang Yudas adalah salah satu murid yang dipilih langsung oleh Tuhan Yesus. Dan bukan hanya murid yang dipilih oleh Tuhan Yesus, tetapi Yudas ini dia punya satu karakteristik atau keterampilan yang luar biasa, keterampilan yang baik. Apa? Yaitu Yudas ini adalah orang yang cermat, ya, orang yang cermat, orang yang cakap di dalam mengelola keuangan. Nah, itu salah satu alasannya kenapa Yudas itu akhirnya dipercaya dia bukan hanya menjadi murid Tuhan Yesus, tetapi dia dipercaya menjadi bendahara, pemegang kas. Kalau kita membaca dari catatan misalnya Yohanes pasal 12, maka di sana akan dijelaskan bahwa Yudas itu adalah salah satu murid yang, atau dikatakan dia adalah murid yang memegang kas ya, dari rombongan Tuhan Yesus. Nah memang Tuhan Yesus ini kalau pelayanan dari satu kota ke kota yang lain, biasanya itu diikuti oleh banyak orang. Jadi ada rombongan murid dan juga ada rombongan yang lebih besar lagi. Dan biasanya ada rombongan yang lain, yaitu rombongan para perempuan. Nah kalau kita membaca dari Lukas pasal 8 misalnya ayat 1 sampai ayat 3 ya. Di sana dijelaskan bagaimana ada perempuan-perempuan yang menyertai Tuhan Yesus. Nah kenapa perempuan-perempuan ini ikut di dalam pelayanan atau rombongan Tuhan Yesus? Apakah mereka adalah si konsumsi begitu ya, mempersiapkan makanan? Bukan Bapak Ibu ya. Ada juga yang begitu, misalnya Marta, tapi Marta tidak ikut menyertai dari satu kota ke kota yang lain. Nah tetapi murid-murid ini atau yang dikatakan perempuan-perempuan ini, mereka itu ikut dari satu kota ke kota yang lain karena mereka mendukung pelayanan Tuhan Yesus dan murid-muridnya secara finansial. Jadi firman Tuhan mengatakan, dari perbendaharaan mereka, mereka mendukung pelayanan itu. Nah jadi uang untuk pelayanan itu biasanya dipercayakan kepada siapa? Nah sudah pasti bukan dipegang oleh Tuhan Yesus. Tapi uang ataupun kas untuk pelayanan rombongan itu, keperluan mereka, itu dipercayakan kepada Yudas. Nah Yudaslah yang memegang kas gereja. Jadi bendahara lah begitu ya. Yudas yang memegang kas murid-murid.
Dan kalau kita melihat kemampuan Yudas ini juga bukan hanya kemampuan untuk mengatur ya keuangan, tetapi juga kemampuan untuk menakar harga barang. Nah, dari mana kita bisa tahu? Kalau kita melihat di dalam catatan Yohanes pasal 12, di situ dikatakan Tuhan Yesus diberikan ada satu jamuan makan, ya. Oleh karena itu adalah di Betania, kota di mana Lazarus waktu itu tinggal, seorang yang sangat dekat dengan Tuhan Yesus, dan di situ juga ada Maria dan Marta. Dan Lazarus itu pernah mati dan Tuhan Yesus bangkitkan. Nah, di satu rumah, begitu ya, di rumah Simon, di situ diadakan satu perjamuan makan untuk Tuhan Yesus. Dan datanglah seorang perempuan, Maria, lalu dia memecahkan buli-buli dan dia menuangkan minyak narwastu yang sangat mahal harganya dan sangat wangi, begitu. Lalu buli-buli itu, minyak itu dicurahkan ke atas kepala Tuhan Yesus dan ke atas kakinya. Lalu diseka oleh rambut dari Maria. Nah, ini menarik perhatian Yudas. Dan komentar dari Yudas itu menarik sekali. Karena di ayat yang kelima di sana Yudas berkata begini. Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Bapak Ibu Saudara, kalau kita mendengar kalimat ini, jadi kalau misalnya ada orang datang misalnya dia membawa makanan begitu ya. Makanan ini adalah sudah dipersiapkan betul-betul di rumah. Dan makanan ini dibawa, diberikan ke gereja, diberikan untuk Tuhan. Tiba-tiba ada orang yang nyeletuk begitu ya. Kenapa makanan itu dibawa, diberikan ke gereja hanya untuk dihabiskan di sini saja? Kenapa nggak dijual di luar begitu ya? Ini bukan makanan murah, kenapa? Karena bisa dijual dengan harga sekian. Saudara, orang yang bisa menyebutkan itu adalah orang yang tahu berapa nilai benda itu. Betul? Dan itulah Yudas. Yudas tahu bahwa minyak yang digunakan itu bukan minyak sembarangan. Saudara, 300 dinar itu berarti 300 hari kerja. Kalau misalnya hari kerja itu 1 bulan 25 hari, maka kira-kira itu adalah upah dari kerja setahun. Kalau misalnya waktu itu mereka hidup di Singapura, kira-kira ya, misalnya kalau 1 bulan gajinya 5.000 Sing dolar, maka kira-kira itu harga minyak yang dibawa oleh Maria itu kira-kira 60.000 dolar. Dan itu dihabiskan hanya pada saat itu. Dan yang tahu berapa nilainya itu hanya Yudas. Jadi Yudas ini kelihatannya dia terbiasa dengan barang mewah. Dia tahu betul mana barang yang mahal dan mana barang yang biasa. Dia tahu betul barang yang begini ini bisa dijual untuk mendapatkan uang sekian. Saudara, Yudas ini adalah orang yang matanya sangat tajam dan sangat cekatan terhadap barang mewah dan terhadap uang. Jadi sangat langsung responnya seperti itu. Jadi tidak heran di dalam Yohanes pasal 12 ayat yang ke-6 di sana langsung dikatakan apa? Bahwa Yudas ini terbiasa mencuri uang kas. Dia adalah murid yang cinta uang. Saudara, apakah salah kalau Yudas itu terbiasa bisa membedakan mana barang mewah, mana barang yang biasa? Apakah salah? Tidak. Tidak salah. Tapi yang salah adalah bagaimana sikap dia terhadap hal itu. Karena Yudas, sekalipun dia tahu bahwa barang ini nilainya begitu tinggi, dia sama sekali tidak memberikan penghargaan kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Karena hatinya betul-betul melekat kepada uang. Dan Yohanes pasal 12 langsung mengatakan, Yudas itu terbiasa mencuri uang kas. Nah, itu grammar yang digunakan di dalam kalimat itu adalah present indikatif aktif. Diulang, itu habitnya dia. Gitu. Diambil lagi uangnya. Diambil lagi uangnya. Diambil lagi uangnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, untuk mampu melakukan tindakan seperti itu tidak bisa dilakukan oleh orang yang bodoh. Betul? Itu orang itu harus cerdas. Orang itu harus tahu kapan timing yang tepat mengambil uang.
Orang itu harus tahu bagaimana triknya mengambil uang. Dan orang itu harus terampil. Itulah Yudas. Dan dia adalah seorang yang oportunis. Seorang yang bisa melihat kesempatan dan bisa menangkap kesempatan itu dengan cepat dan memakai untuk kepentingan sendiri. Saudara, dari mana kita bisa melihat itu? Saudara, Yudas itu dia memanfaatkan kesempatan. Jabatannya, panggilannya, pelayanannya, dan kedekatannya dengan Yesus untuk kepentingan pribadinya, yaitu untuk memperkaya diri. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, yang menjadi pertanyaan, untuk apa sih seperti itu Yudas? Begitu ya. Untuk apa seperti itu? Bukankah tidak akan kekurangan apapun kalau pergi kemana Tuhan Yesus bisa mengubah 5 roti, 2 ikan menjadi begitu banyak makanan. Kamu tidak akan kekurangan. Kalau sakit Tuhan Yesus juga bisa sembuhkan. Ketika berada di dalam pergumulan, kata-kata Tuhan Yesus itu begitu menguatkan dan memberikan hikmat. Tapi bagi Yudas itu tidak cukup. Kenapa begitu? Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, banyak penafsir menilai bahwa sebetulnya latar belakang Yudas itu salah satunya adalah dia adalah seorang zelot. Gitu ya. Bapak Ibu, orang zelot itu agak beda dengan orang yang kalau misalnya udah dibilangin lupa melulu begitu ya. Kita ngomong apa, ntar dia pikirnya apa begitu ya. Kita bilangin begini, dia ngomongnya begitu gitu ya. Itu bukan orang zelot, itu orang bolot begitu. Bapak Ibu Saudara, orang zelot itu apa sih? Kalau di dalam kebudayaan Yahudi pada waktu itu, jadi di dalam konsep politik mereka begitu ya. Ada beberapa sekte di sana. Nah, yang termasuk di dalam sekte religius itu misalnya Farisi, Saduki, Eseni, dan lain sebagainya. Nah, zelot itu masuk di dalam sekte yang ranahnya politik. Saudara, kita tahu bahwa orang-orang Yahudi itu dijajah oleh orang Romawi. Ya. Dan kerinduan mereka adalah membebaskan diri dari penjajahan. Nah, jadi kalau semua sekte itu goalnya sama, yaitu merdeka. Kira-kira begitu ya, merdeka, begitu ya. Kita usir penjajah. Nah, tapi kalau sekte yang religius, mereka tidak akan melakukan kekerasan langsung. Tidak. Mereka akan melakukannya lewat agama. Nah, tetapi kalau sektenya zelot, gitu ya, ini mereka akan melakukannya dengan kekerasan langsung. Mereka biasanya adalah orang-orang yang terampil membuat senjata. Tapi saudara, orang Yahudi itu pintar membuat senjata ya. Kalau kita lihat misalnya film-film dokumentari atau catatan-catatan arkeologi dokumentari ya. Karena jubah mereka itu panjang, jadi kalau masuk ke bait Allah. Jadi bait Allah pada waktu itu sebenarnya dikhususkan hanya untuk orang Yahudi. Tetapi serdadu-serdadu Roma itu kadang-kadang suka mendefile, apa itu? Mengotori, begitu ya. Mencemari bait Tuhan. Nah, orang-orang Yahudi dari kelompok zelot itu betul-betul tidak tahan melihat itu. Jadi biasanya apa yang mereka lakukan? Karena jubahnya panjang, jadi mereka akan menyisipkan misalnya semacam pisau begitu ya, atau panah itu di dalam tangannya, begitu ya, di pergelangan tangan. Saya nggak punya ya, bisa dicek ini. Jadi bersih. Tapi kalau orang Yahudi kalau masuk begitu, ini mereka bisa pegang begitu. Nanti mereka akan memberikan tribute, begitu ya, memberikan penghormatan misalnya kepada jenderal yang datang atau kepada tentara serdadu centurion yang datang. Begitu jaraknya sudah dekat, mereka akan keluarkan dan tusuk langsung. Nah, itu biasanya orang zelot. Atau kemampuan mereka memanah dari jarak jauh, itu akurat sekali. Saudara, Yudas itu latar belakangnya adalah zelot. Orang zelot. Ya, selain Yudas, Simon, satu murid Tuhan Yesus, tapi bukan Simon Petrus ya, Simon yang lain. Nah, zelot ini adalah sekte Yahudi yang tadi saya katakan. Mereka mengangkat senjata, mereka menggunakan kekuatan politik. Nah, mengapa ini penting? Karena di mata Yudas, ketika dia menyadari bahwa dia terpilih oleh Tuhan Yesus masuk ke dalam lingkup 12 murid, maka ini berarti bukan untuk memberitakan Injil, begitu. Kalau kita melihat catatan dari Injil sinoptik ya, catatan dari Injil Matius, Markus, Lukas, begitu kan? Tuhan Yesus memilih 12 murid dan memberikan perintah kepada mereka. Pergilah
beritakanlah Injil, menjadi penjala manusia. Tapi bagi Yudas bukan menjadi penjala manusia. Tetapi masuk ke dalam 12 murid itu, ini adalah akses kepada power. Menjadi murid Tuhan Yesus itu adalah power pada waktu itu. Kenapa? Karena Tuhan Yesus, orang Nazaret ini adalah orang yang sangat berkuasa. Sangat powerful. Memang dia bukan dikatakan seperti orang Farisi atau imam besar, begitu ya. Yang punya koneksi di dalam Sanhedrin atau di dalam lingkungan pemimpin-pemimpin agama pada waktu itu. Tuhan Yesus juga bukan seperti jenderal perang seperti itu. Tetapi kalau Tuhan Yesus itu bicara, ribuan orang datang berduyun-duyun mendengarkan Tuhan Yesus. Firman Tuhan bahkan katakan Dekapolis, itu 10 kota semuanya berduyun-duyun mengikut mendengarkan Tuhan Yesus. Jadi ini bukan orang sembarangan. Ini orang yang punya power luar biasa. Dia bisa melakukan mujizat, dia menyediakan resource secara ekonomi. Kalau lapar, Tuhan sediakan makanan. Kira-kira begitu ya. Lalu pengajarannya juga insightful, dia berkuasa. Dan yang paling penting adalah sikap politiknya. Tuhan Yesus itu orang yang tidak mendua hati. Jadi kalau dia nggak suka atau kelihatan itu salah, Tuhan Yesus itu berani menegur dan berani menegur di depan umum. Misalnya kepada ahli Taurat dia langsung berkata, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi dan ahli Taurat, kamu adalah seperti kuburan. Begitu ya. Luarnya dilabur putih, dalamnya semua bangkai busuk, kata Tuhan Yesus. Jadi Yudas juga melihat bahwa ini adalah orang yang punya sikap. Orang yang berani menentang power yang salah. Jadi ini adalah kesempatan sangat ideal kalau dia itu menjadi pemimpin Raja Israel. Nah ini ditambah lagi bahwa orang banyak itu memanggil Tuhan Yesus itu sebagai apa? Yesus anak Daud. Saudara, gambaran Daud sebagai raja yang berkuasa itu adalah betul-betul satu gambaran yang paling ideal pada waktu itu. Saudara, ini memenuhi pikiran Yudas sehingga betul-betul Yudas itu di dalam semangat zelot, dia siap untuk mengikut Tuhan Yesus. Kenapa? Karena ini power yang tepat, ini kendaraan yang tepat. Dan saya bisa katakan Yudas itu tidak sendirian berpikir seperti itu. Kalau kita membaca bahkan sampai Kisah Para Rasul pasal yang pertama, bahkan murid-murid juga masih berpikir seperti itu, bahwa Tuhan Yesus itu adalah pemimpin politik seperti itu. Mereka kadang-kadang salah mengerti bahwa Tuhan Yesus akan memulihkan kerajaan fisik bagi mereka, bukan menebus dosa. Dan saudara bisa dibayangkan keanehan yang muncul ya. Keanehan yang muncul ketika Tuhan Yesus berulang kali dia berkata kepada murid-muridnya, saya percaya ada Yudas juga di situ waktu Tuhan Yesus berkata bahwa anak manusia itu akan ditangkap, dia akan disesah, dia akan diadili, dan dia akan dihukum mati di atas kayu salib. Berkali-kali Tuhan Yesus berkata seperti itu sebetulnya untuk mempersiapkan murid-muridnya. Kalau nanti dia itu ditangkap, kalau nanti Tuhan Yesus itu mati, maka murid-murid siap dan sudah tahu bahwa ini akan terjadi. Maka Tuhan Yesus katakan, aku pun akan bangkit pada hari yang ketiga. Tapi murid-murid tidak bisa mengerti. Saya percaya Yudas juga tidak bisa mengerti, apalagi orang zelot. Sebab di dalam pemikiran mereka adalah tidak mungkin power yang besar seperti ini kalah, mati. Tidak boleh seperti itu. Bahkan sampai murid yang luar biasa ya, Petrus. Petrus sendiri sampai mencegah Tuhan Yesus. Petrus sampai berkata, jangan sampai hal itu terjadi kepadamu Tuhan. Dijauhkan itu dari engkau. Dan saudara bisa bayangkan betapa kecewanya Yudas waktu Tuhan Yesus itu masuk ke gerbang Yerusalem. Sebab berkali-kali Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, mari kita masuk ke Yerusalem. Karena Yerusalem itu adalah pusat kerohanian pada waktu itu. Ya. Jadi Tuhan Yesus menuju ke sana. Dan waktu Tuhan Yesus masuk ke gerbang Yerusalem, saudara bisa bayangkan Tuhan Yesus naiknya naik apa?
Dia naik keledai. Saudara, kalau saya menjadi Yudas, saya orang zelot, saya orang patriot politik dan berani mati untuk bangsa dan negara, saya akan bertanya 2 kali, kenapa pemimpin saya naiknya keledai? Kenapa dia tidak naik kereta perang? Kenapa dia tidak naik kereta kuda yang gagah perkasa? Saudara, keledai itu adalah gambaran kelemah lembutan, kesabaran. Tetapi kuda perang itu adalah kekuatan, kemenangan. Saudara, kita bisa lihat betapa Yudas bertanya-tanya dalam hal ini. Dan itulah sebabnya di pasal yang ke-12 dari Injil Yohanes ini, Yudas itu kalimatnya langsung to the point. Maka dia langsung berkata, buat apa pemborosan seperti ini? Minyak narwastu dipecahkan, lalu minyaknya diberikan kepada Tuhan Yesus. Maka komentar Yudas adalah, buat apa pemborosan sebesar ini? Saudara, coba kita berhenti sejenak, kita resapi kalimat itu. Nadanya. Buat apa pemborosan sebesar ini? Murid yang mengikut Tuhan Yesus, tidur bersama dengan Tuhan Yesus, makan bersama dengan Tuhan Yesus. Setelah dia melihat bahwa apa yang dia harapkan tidak ada lagi di dalam diri Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus sudah tidak ada lagi nilainya di matanya. Dan dia berkata, buat apa itu diboroskan? Buat dia. Saudara bisa lihat ya, pergeserannya itu begitu mengerikan. Saudara, yang menjadi pertanyaan di sini kita bisa melihat, Yohanes pasal 18 ini yang tadi kita baca. Ini sebetulnya sudah merupakan puncak dari skenario pengkhianatan Yudas. Yudas sebetulnya sudah tidak tahan dengan Tuhan Yesus. Yudas sebetulnya sudah tidak lagi melihat ada sesuatu yang bisa dijadikan nilai atau faedah di dalam diri Tuhan Yesus. Itulah sebabnya di pasal yang ke-12 sebelumnya dia berani berkata, ini pemborosan. Ini tidak ada gunanya. Ini enggak ada nilainya. Jadi sebetulnya dia sudah siap untuk melepaskan Tuhan Yesus. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, ada power lain, kuasa lain yang lebih besar yang menawarkan sesuatu kepada Yudas. Yaitu ahli-ahli Taurat dan orang Farisi dan imam-imam kepala. Dan mereka menghargai kepala Tuhan Yesus 30 keping perak. Saudara, bagi orang yang merasa bahwa gurunya ini sudah tidak ada nilainya, kalau dikasih nilai 30 keping perak, dia pasti mau. Dia pasti mau. Kenapa? Saudara, nothing tulus, tidak ada ruginya. Dan itulah sebabnya ketika ditawarkan 30 keping perak, maka Yudas langsung setuju dan dia langsung menerimanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mengapa bisa begitu? Nah, inilah aspek oportunis dari Yudas. Muncul keluar. Selagi ada kesempatan, apa yang bisa saya ambil dari orang itu, saya ambil. Selagi ada kesempatan, saya bisa ambil sebanyak-banyaknya dari Tuhan Yesus, saya ambil. Dan dia menyerahkan Tuhan Yesus dengan ciuman. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mengapa Yudas berkhianat? Kalau di awal tadi kita mendengar, wah pokoknya nama Yudas jelek sekali ya. Tetapi jika kita melihat dari awal progresif bagaimana dia mengikut Tuhan Yesus, lalu bagaimana kepentingan-kepentingan pribadi itu sangat berperan di situ. Maka kita bisa melihat paling tidak ada 2 hal yang menyebabkan mengapa Yudas berkhianat. Saudara, yang pertama mengapa Yudas berkhianat adalah jelas, dia cinta uang. Dia cinta uang. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa akar dari segala kejahatan adalah bukan uang, tetapi cinta uang. Tuhan tidak marah terhadap uang, tapi Tuhan marah terhadap cinta uang. Dan itu yang Yudas punya. Dia cinta uang. Dan yang kedua, dia punya agenda pribadi. Waktu dia mengikut Tuhan Yesus, dia bukan mengikut Tuhan Yesus apa adanya. Tetapi dia mengikut Tuhan Yesus ada apanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita melihat bahwa di mata Yudas, Yesus itu cuma kendaraan saja.
Bapak Ibu Saudara, saya ingin men-sharingkan satu kisah nyata. Belum lama ini kita melihat di surat kabar, begitu ya. Ada seorang suster, jadi seorang biarawati yang dia menggelapkan uang sekolah. Namanya adalah Suster Mary Margaret Cooper. Nah, jadi kita menceritakan hal ini bukan untuk menjelekkan Suster Mary ya, karena ini sudah menjadi rahasia umum. Saudara, Suster Mary adalah kepala sekolah Katolik di Los Angeles, di Amerika Serikat. Dan dia sebetulnya sedang mempersiapkan masa pensiun karena usianya udah sekitar 86 tahun, 85-86 tahun. Itu sebenarnya udah masuk masa pensiun. Dia menggelapkan uang sekolah itu sebesar 835.000 US dollar. Kalau ditanya Pak Yudi, uang itu sebanyak itu untuk apa? Saya juga tidak tahu, begitu ya. Terlalu banyak begitu. Nah, kalau dikurs ke Sing dolar itu jumlahnya adalah 1,1 juta Sing dolar. Setelah waktu ditelusuri ditanya, ini untuk apa begitu uang sebanyak ini? Ternyata uang sebanyak itu digunakan oleh Suster Mary untuk berjudi di Las Vegas. Dan itu bukan dilakukan satu kali, ya karena butuh waktu banyak juga ya untuk menghabiskan uang sebanyak itu ya. Itu dilakukan bertahun-tahun. Dan uang itu adalah uang donation, jadi uang untuk pembangunan gedung, uang donatur, begitu. Uang charity, begitu. Dikumpulkan dan masuknya ke rekening sekolah dan dia bisa akses, dia kepala sekolah dan dia pakai. Dan ternyata ini adalah habit lama. Dan bukan hanya untuk judi di Las Vegas, tetapi dipakai untuk liburan mewah, begitu ya. Jadi pelesiran, naik cruise yang mewah, resort yang mewah, begitu ya. Tapi Bu Saudara, salah nggak sih naik cruise dan resort, begitu ya? Pergi ke resort, tentu tidak salah kalau digunakan dengan uang yang baik, uang sendiri, begitu ya. Bonus, begitu kan? Ajak teman-teman, misalnya kelompok pemuridan, diajak resort bareng-bareng, begitu. Pergi bersama atau melayani bersama, ya tentu tidak salah. Tetapi kalau pergi cruise dan resort pakai uangnya uang siapa, maka itu adalah uang sekolah, ya jelas itu salah. Dan itu yang digunakan oleh Suster Mary. Dia terpikat dengan uang. Saudara, berita ini mencuat dan menjadi perhatian dari seluruh dunia. Ya. Dan Suster Mary di akhir dari persidangan itu, dia mengakui bahwa dia bersalah. Dan ini hal yang baik. Dan dia sangat memohon ampun kepada Tuhan. Padahal 60 tahun sebelumnya ketika menyerahkan diri untuk masuk di dalam pelayanan kerohanian itu, Suster Mary sudah berjanji kepada Tuhan. Karena salah satu kaul atau janji seorang biarawati atau biarawan itu adalah poverty. Atau hidup di dalam kemiskinan atau hidup di dalam kesederhanaan. Bapak Ibu Saudara, kenapa bisa begitu? Salah satu alasannya adalah karena cinta uang. Persis seperti Yudas. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita di sini tidak menghakimi Suster Mary. Karena kita juga bisa saja jatuh dalam hal itu. Kita juga tidak menghakimi Yudas. Karena mungkin tadi seperti yang dikatakan oleh liturgos ya, kita juga punya Yudas-Yudas kecil di dalam hati kita. Maka yang menjadi pertanyaan buat kita ketika kita memasuki minggu-minggu sengsara ini adalah, apakah Tuhan Yesus lebih berharga daripada gemerlapnya harta yang Tuhan sudah percayakan kepada kita? Apakah Tuhan Yesus lebih bernilai dan lebih penting daripada segala hal yang kita miliki di dalam hidup ini? Saudara, ketika penderitaan atau pergumulan menerpa kehidupan kita, di dalam perjalanan kita mengiring Tuhan, ketika kita menyadari bahwa kita pikir Tuhan yang kita layani itu Dia akan bisa memuaskan setiap agenda kita, persis seperti Yudas. Ternyata tidak.
Ternyata Tuhan Yesus, dia raja di atas segala raja, dia berdaulat, dia punya agendanya sendiri dalam hidup kita. Mungkin ada doa-doa kita yang belum Tuhan jawab. Mungkin di tengah-tengah pergumulan hidup kita, di tengah-tengah pelayanan kita, di tengah-tengah bisnis kita, ada hal-hal tertentu yang sudah kita minta kepada Tuhan, tetapi Tuhan berkata, bukan begitu caranya. Pertanyaannya adalah, apakah kita akan tetap mengiring dia? Atau seperti Yudas, kita akan berkata, ini buang-buang waktu, ini buang-buang uang, ini pemborosan. Bapak Ibu Saudara, kita harus hati-hati dengan itu. Saudara, mari kita mengiring Tuhan. Di minggu-minggu sengsara ini. Di dalam segala situasi. Di dalam segala keadaan. Apapun agenda Tuhan dalam hidup kita. Biarlah kita jangan seperti Yudas. Tetapi seperti Yohanes, mengiring Tuhan sampai di bawah salib itu. Mengiring Tuhan bukan karena ada sesuatu, ada apanya. Mengiring Tuhan karena apa adanya. Kita betul-betul berikan kepada Tuhan. Kita sungguh-sungguh berikan sepenuh hati kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan Yesus, di minggu-minggu Prapaskah ini, kami ingin terus diingatkan, kami mau mengiring Tuhan apa adanya. Mengiring Tuhan sepenuh hati. Kadang-kadang banyak hal di dalam hidup ini justru ketika Tuhan mengizinkan penderitaan ataupun hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang kami rencanakan. Itu menjadi satu batu ujian, satu evaluasi. Apakah kami akan terus mengiring Tuhan sampai akhir? Apakah terus kami mau meninggikan Tuhan di atas salib itu? Salib yang mulia, salib yang agung, di mana Tuhan Yesus tergantung di sana. Yang nilainya jauh lebih tinggi daripada apapun juga. Tuhan, di minggu pertama Prapaskah ini, kami mau buka hati kami. Kadang-kadang gemerlap dunia ini membuat kami silau sekali dua kali. Kadang-kadang salib yang begitu mulia cahayanya, begitu tinggi nilainya, seperti pudar di dalam hidup kami. Dan hati kami sedikit banyak jadi condong kepada kepentingan-kepentingan diri kami sendiri. Tuhan, ampunilah kami.